Tadi. Bab roh sukun. Setelah kasroh dibaca tipis. Ada tafik sama tafkhim. Tafik itu tipis, tafkhim itu tebal. Kalau ini roh di atas paling atas dulu. Kalau depannya roh itu fathah, maka tebal. Au. Ini bibir bawah naik ke atas. Au. Bukan meringis, bukan ar, bukan gitu, tapi au. Vokal-vokal yang huruf-huruf yang vokalnya o, maka kalau saat huruf itu dimatikan, bibirnya bawah. Au. Nahau. Anhau. Nah, harus begitu. Bibir bawah harus bukan meringis, bukan anhar, bukan meringis, tapi bibir bawah naik ke atas. Anhau. Wanhau. Nah, itu. Kalau sebelum roh itu kasroh di atas halaman 13 sudah. Sebelum roh itu kok kasroh tipis, itu baru meringis. Baru meringis tuh. Ir. Roh itu Bu punya sifat takrir, atur, bergetar, tapi nggak boleh banyak getaran itu. Memang rohnya agak susah. Cara belajar membunyikan huruf roh ini lidahnya dinaikkan ke atas, ditekuk ke atas. Sering-sering nekuk lidah ke atas. Contoh, kita bunyinya susah ini. Allah, coba Bu. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Jadi kalau sampai bunyikan ar, itu salah. Kalau membunyikan rohnya itu bergetar ar, itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Fokusnya di roh. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nirrah. Allah. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ini tipis ir. Ir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Jadi ir tipis. Ya. Terus kemudian sebelum roh kok rumah ini tebal. Nah, jadi au, ir, fi dhalalim wa su'ur. Fi dhalalin wa su'ur. Fi dhalalin wa su'ur. Fi dhalalin wa su'ur. Itu enggak ada wawunya belakangnya. Wasu'ur. Jadi bukan wasu'ur, bukan. Wasu'ur. Langsung mati. Wasu'ur. Fi dhalalin wa su'ur. Fi dhalalin wa su'ur. Wa yuwalluna ad-dubur. Wa yuwalluna ad-dubur. Min jannatin wa nahar. Min jannatin wa nahar. Kalau min itu apa? Bacaan apa? Ikhfa min. Min. Jadi nggak boleh min. Kemudian dia dengung juga. Jadi ikhfa juga mengandung dengung. Ukurannya juga harokat. Min, gitu, dua harokat. Min jan. Itu apa itu? Jan. Bacaan guna. Guna itu dengung. Hurufnya nun dan mim. Nun yang tasydid, mim tasydid. Ukurannya dua harokat. Kalau dengung dirasakannya di hidung. Min jannah. Nanya apa? Mat. Tobi. Tiu. Idgham bi kunna. Idgham bi kunna. Jadi nggak boleh tit. Tiu. Oke. Wana. Min jannatin wa nahar.
min jannatin wa nahar Kadamhin bil basar. kalamhin bil basar. Itu apa itu? Tanwin bertemu dengan ba. Iklab. Iklab. Itu dengung. Berubah jadi mim. Him. Kalamhim. Coba lakukan. Kalamhin bil basar. Kalamhim bil basar. Kalam harus mingkat. Kalam. Satu ketukan. Kalam. Apa Apa itu? namanya? Alinnya. Harus jelas. Jelas itu Izhar. Idhar apa ini namanya? Izhar Apa? Komari. Idhar Komari. Kalamhin bil basar. Kalamhim bil basar. Kalau basar berarti Tebak. tebak. Tebal. Basor. Sebelum roh yang dibahas itu bukan rohnya, sebelum rohnya. Sebelum rohnya harokatnya apa? Fathah. Kalau fathah berarti tebal. Yang tadi min jannati wan nahar sebelum roh Sama. haknya Tebal. fathah berarti tebal. Bil basar. Coba. Bil basar. Khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Bukan meringis, biqadar bukan meringis. Biqadar. Biqadar. Bibir bawa naik ke atas. Biqadar. Biqadar. Apa orang bawa cermin apa ya? Biar jelas. Saya meringis atau apa? Bawa cermin. Rasa saya sudah bawa ke atas. Tapi rasanya kayak meringis. Didengar kayak meringis. Nah itu juga sama itu. Azizim muqtadir. Akhza azizim muqtadir. Dibalikan. Agak susah ya kelihatannya. Itu kho mati. Berarti bibir bawah itu naik ke atas. Huruf kho itu pokoknya kho. Bukan meringis, lagi bawahnya. Ini sama ini. Akhza azizim muqtadir. Akhza azizim muqtadir. Itu pakai dzar, bukan pakai dal. Agak susah ya. Kemudian habis za itu langsung, itu bukan panjang zanya. Akhza azizim itu panjang itu. Zi apa itu? Matobi. Zim itu gobi. Guna. Dengung itu. Akhza azizim muqtadir. Akhza azizim muqtadir. Berarti ulangi azizim. Azizim muqtadir. Yang kompak 1, 2, 3. Azizim muqtadir. Tadir, ini baru meringis nih. Tadir, ini baru meringis, tipis. Akhza azizim muqtadir. Ayo, go. Akhza azizim muqtadir. Coba tadir. Tipis saja, jangan ditambah depan. Tadir, tetap meringis. Tadir. Nah. Tadir. Sami'un basir. Sami'un basir. Ibu tetap tipis, tetap tipis. Dan ini ada yahnya. Berarti harokatnya apa ini? Bukan. Mati sukun. Oke. Sami'un basir. Sami'un basir. Jangan gini, basir, jangan. Basir. Tipis, jangan dinaikkan lagi. Berarti tipis tadi basir, malah naik. Sudah benar tadi bawa basir, jangan begitu kan? Sudah benar tadi kan basir, sampai malah basir, udah salah kan itu. Ya sudah tipis, sudah benar tadi. Sami' basir. Sami'un basir.
min muddakir. Fahal mim muddakir. Fahal min muddakir. Fahal mim muddakir. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Qadir itu bisa panjang. Qadir. Itu fleksibel. 2, 3, 4 bisa. Qadir boleh. 2, qadir boleh. Agak panjang qadir boleh. Gitu ya. Iya. Ini baterainya habis. Iya Pak, melihat. Oh gitu. Ya, minum dulu. Siapa kemarin hadir di Habib kemarin? Enggak ada. Nggak ada penuh. Tapi Ustazah yang hadir. Ustazah Halimah. Halimah enggak Pak. Juga. Teh Yeni. Insya Allah yang tanggal 10 Pak. Ada lagi tanggal 10 insya Allah di Bogor, Masjid Raya Bogor. 10 September ini. Iya. Terus kalau minggu ini nih besok di Tebet. Di Masjid Al Ikhwan Tebet. Besok. Itu penuh ya, mesti kelar aja penuh ya. Tapi kemarin ada kecelakaan Pak. Jangan apa? Jadi dia merekam kubabahnya, gubernurnya mungkin udah perjanjian gitu ya, udah direkam. Ini tabrakan, setelah tabrakan ininya nih pernah sebelah letak ini mainnya nih kenapa saya mau kubabah posting. Emang nggak boleh Pak, kalau kita lihat dia nggak boleh posting, nggak boleh ini. Dari pertama awal pasti dibilangin. Kalau kita nyaksi gitu nggak boleh selfie, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi kan pas ceramah dibuka ya. Dibuka Tapi nggak boleh di foto. Ini orang diam-diam. Iya. Sebelumnya Diam-diam. Orang mana ini? orang Jakarta. Kecelakaannya ada di mana? Celakanya pas keluar dari masjid itu, tabrak. Keluar dari masjid itu. Tapi sudah dibuat posting, sudah diposting. Sudah ada di posting. Apa celakanya? Enggak itu. Kubabahnya. Udah, cuman di segini doang ditutupinnya gitu Pak. Tapi sekarang udah dihapus tuh. Ya, makanya di istiqlal kan sudah mulai dibilang jangan di upload, di foto, nggak boleh. Pas lagi kita asrofal mau naik, kadang itu langsung berhenti, dibilang lagi. Baru keluar masjid tabrak. Makanya nggak boleh HP disimpan semua, nggak boleh di ini. Masih ada CCTV yang tahu. Jadi nggak boleh di posting. Kayak Umi lah, tak kenapa web posting. Umi ya lah, aku selfie lah. Ini jangan paham ya. Bahaya. Sama panitianya juga ini tegas kok. Buat apa bu selfie? Kalau bercanda bu selfie, kalau selfie itu gimana? Sudah tidak tulisan panitianya. Udah. Mudah kok. Beliau itu ulama, kalangan wanita, ulama, dan beliau sudah bersumpah begitu. Berarti kan ada yang khianat berarti itu. Dan kalau sudah kebuka kan berarti aib. Iya. Aib bu, mau beliau jaga kok malah buka kan itu aib namanya. Wah itu kan bertanggung jawab ya. Berapa banyak orang melihat kan? Jadi Allah jaga. Nanti yang khianat Allah jaga. Ini bahasa kuasanya kuala. Bahasa kasarnya kuala. Kalau kita kan kuala. Keluar dari Istiqlal ini maksudnya? Keluar dari mana? Dari bukan di Istiqlal kemarin Jadi kejadian yang- di mana gitu Surabaya. Oh, Dari Surabaya ke Istiqlal, apa ke Istiqlal dulu. Kita keluar dari masjid. langsung kecelakaan. Kalau yang satu temannya selamat tapi kakinya buntung. La ilaha illallah. Nanti berdua, itu Berdua. Orang tua semuda. Masih muda. Oh. Ibu jangan gitu bu ya. Kalau ada ada di sana sembunyi-sembunyi sembunyi. Hilang malah HP. Hah? Kita ini bukan wali jadi itu wali. Wah. Dan kalau kita ingin dianggap walinya Allah, setiap hari ada amalan dan istighfar. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini familiar ya? Sampai situ saja. Bacanya 25 kali. Itu dianggap seperti walinya Allah. Baca itu sebenarnya mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, mendoakan kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Baca 25 kali.
sehari semalam. Jadi kalau sampai punya kesempatan, kita lakukan ini. Kadang-kadang saya baca subuh, jadi baca subuh sampai hari tertentu, banyak amalan yang mesti keluar. Cuma kadang-kadang waktunya kecil-kecilan, nah, sampai kan waktunya longgar. Jadi buat amalan yang banyak. Ada waqiah, baca Yasin, betul lagi baca Yasin Fatihah. Kalau perlu baca ratib juga monggo. Al-Atos itu biasanya itu baca subuh sama baca maghrib. Amalkan. Ya kita ini dianggap nanti akan terasa, semuanya itu akan terasa nanti pada saat kita wafat. Orang-orang yang rajin selawat, rajin baca itu, orang-orang itu nggak akan lepas tangan. Guru-guru kita itu nggak akan lepas tangan, itu maksudnya. Termasuk kan itu Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atos, baca itu. Terus kemudian kemarin juga diajarin cara bacanya. Ada hajat, ada saat apa? Tawasulnya itu Al-Fatihah, itu kan? Ya. Terus gimana itu coba? Sampai lupa. Al-Fatihah. Bukan yang Pak Habib saja, baca aja Pak Habib. Sohibul Rotib. Al-Habibi Umar bin Abi Habib Umar bin Al-Atos. Gitu ya? Itu berhenti sejenak. Berhenti. Coba diulangi ya. Jamaah. Iya. Iya. Baca bareng-bareng, bukan satu orang baca. Saya baca bareng-bareng. Bisa saja yang mimpin itu pada saat baca ini sendirian yang mimpin. Iya sendiri. Ya gitu bisa saja. Yang lain diem. Tapi pada saat waktu bareng-bareng baca apa namanya, Fatihahnya bareng-bareng gitu. Tapi pada saat yang begini ini cukup yang mimpin saja. Iya. Di pada saat Al-Habib Sohibul Rotib gitu ya, Habib Umar bin Al-Atos diem, terus minta dengan wasilahnya Habib. Ya Allah, dengan wasilah Habib Abdurrahman Al-Atos, kemudian dengan wasilah Rotibul Al-Atos, jadi beda. Wasilah dengan Habib dengan wasilah dengan Rotib beda. Rotib itu kan buatan beliau, gitu ya. Rotibnya itu buatan beliau. Al-Atos disandarkan dengan beliaunya. Jadi Rotib sendiri-sendiri, nama pengarangnya sendiri. Jadi kita ada dua wasilah. Wasilah ya Allah dengan keberkahan. Saya wasilah ya Allah dengan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dan keberkahan Rotibul Al-Atos, gitu loh. Doanya gitu, diawali gitu. Pada saat hajat, kalau bisa jangan buru-buru. Masih banyak ini PR, catatan kalau perlu di rumah catat. Minta ini. Kalau 100 juga terlalu. Ternyata kapan ini selesainya? Lamaan ini belum selesai. Ya juga jangan buru-buru. Santai aja dulu. Biarkan kesempatan untuk berhajat, itu maksudnya. Dengan wasilah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, dengan wasilah apa namanya Rotibul Al-Atos sendiri gitu. Satu, doa minta ya Allah tolong saya begini, tolong minta aja sama Allah. Ya, minta yang bagus-bagus. Saya rasa nggak ada yang minta jelek ya. Ada ya, minta bagus-bagus semua. Minta apa? Banyak minta sama Allah nggak apa-apa. Tapi kalau ibu banyak minta sama makhluk, itu malu kesel. Enggak, lu doy. Ya mas, dikit-dikit minta, anak aja minta sama orang tua bolak-balik aja, orang tua kesel. Padahal ibunya sendiri, bener. Minta lagi, nanti ada nggak punya duit, padahal duit banyak. Padahal duit ada, tapi ngomong nggak punya duit, begitu. Bener ya? Iya. Ngomel. Coba, itu manusia. Padahal itu anaknya sendiri, apalagi pengemis. Kita baru makan, datang, jreng. Baru aja makan, baru mau makan. Ganti lagi orang. Di belakang sudah ngantri. Oh ternyata ganti yang ini. Lah iya bu, pengemis gantian. Nggak di mana-mana di tempat makan begitu. Nggak dikasih. Ya gimana ya? Dikasih tapi rasanya kayak orang gantian begini. Baru sebentar selesai ganti orang lagi. Gantian terus kayaknya kerutan nih. Baru siapa cek. Nah, itu yang terjadi. Nah pertanyaannya sekarang, sampai kalau datang begitu tuh, kira-kira gimana Abi? Anda kasih enggak ya udah. Kalau enggak mau ngasih maaf ya. Baru datang maaf lagi. Ya udah gitu aja. Daripada tipis nanti. Makan enggak bayar. Kita kesel juga kan gitu. Nah kemarin semalam gitu. Ada orang masih sehat, masih muda. Jenggotan. Saya pikir ini pakai peci. Kita lagi makan bumbu. Datang tanpa malu-malu. Kawan bawa kita jelas. Ini datang. Bukan tidak nonton alihin dari mampu itu doa.
Jadi di dalam sholat itu banyak doa sebenarnya. Jadi jangan bosan-bosan kalau doa sama Allah. Jadi wasilah dengan amal baik itu boleh dan sangat dianjurkan. Kalau teman-teman di kalangan Salafi nggak mau wasilah dengan ulama itu nggak mau. Wasilah dengan wali-wali Allah itu nggak mau. Jadi kalau tadi kan wasilah dengan wali Allah itu, saya berwasilah ya dengan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu. Saya wasilah ya Allah, mohon dengan wasilahnya keberkahan Ratibul Al-Atas. Lain, wasilah dengan orangnya dan wasilah dengan ratibnya. Kemudian di belakang setelah itu ada Syekh Ali bin Abdullah Baros. Itu juga sama, beliau juga muridnya. Beliau itu muridnya. Suatu ketika ada kedatangan tamu ini nyari Habib Umar. Setelah ngobrol sama Habib Umar, tamunya pergi. Terus Habib Umar ngomong, pergi saja. Kalian tahu nggak siapa yang datang? Nggak tahu, Beb. Itu yang datang Nabi Allah Khidir. Langsung rebutan. Santri langsung keluar semua ngejar itu Nabi Khidir. Ingin salam sama Nabi Khidir. Nah, sisa satu itu Syekh Ali Abdullah Baros itu. Ditanya sama Habib Umar, kamu kenapa kok nggak sama? Nah, sekarang Beb, Nabi Allah Khidir aja datang ingin menemui engkau. Tahu nggak? Kenapa saya harus nemuin Nabi Khidir gitu loh? Saya cukup sama engkau saja. Nabi Khidir aja datang ingin menemui, ngadep engkau kok. Dan saya di sini aja. Dan teman-teman santri yang lain kesono semua. Salaman semua. Dia sendiri nemenin. Nah, akhirnya saking cintanya, ini benar luar biasa. Nabi Khidir aja nemuin engkau, ingin nemuin engkau. Kenapa saya harus nemuin Nabi Khidir? Dia nemuin engkau aja sudah saya nemenin engkau. Begitu tuh. Berarti kan kemuliaannya luar biasa ya. Itu maksudnya begitu. Karena ini santri agak beda satu orang ini, dimasukkan di dalam ratibnya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi wasilah. Jadi ada cerita. Dan cerita di kita wasilah. Ada api kampung itu. Jadi orang tersesat di dalam gua, ingin minta makanan. Jadi wali ini kadang-kadang nggak paham dirinya wali. Ada dirinya wali nggak paham. Jadi ada yang sadar, ada yang nggak sadar dirinya wali. Yang paham kadang wali-wali yang lain di atasnya baru sadar, baru paham. Jadi dirinya wali nggak paham. Kalau yang paling pahamnya diangkat benar, dilantik benar oleh siapa? Oleh Rasulullah, oleh Nabi Allah Khidir, oleh Syekh Abdul Qadir. 3 orang ini yang melantik. Ibu-ibu. Jadi ada orang sama wali ini kesasar di luar karena nggak ada makanan. Maka berdua ini ngobrol, gimana? Sekarang kamu doa sama Allah, bagaimana caranya datang makanan? Doa ya. Ya Allah, dengan keberkahan wali di sini kan nggak tahu. Nah, tapi dia doa itu sambil di dalam hati. Oh, dengan keberkahan wali kan. Nggak ngerti Badar, dia nyebut orang sampai gini. Sampai gini wali Allah, Bu. Ya Allah, dengan keberkahan Fulan bin Fulan dari Allah. Maka datang makanan, langsung makan datang. Kata orang ini, kamu kok bisa? Kamu wasilah ke siapa? Disebutkan namanya. Lah itu nama saya dalam hati. Itu nama saya disebutkan. Lah kok bisa kamu tahu itu wali Allah? Siapa namanya? Lah kok kamu tahu itu wali Allah? Yes, pokoknya kata orang-orang di sini kata wali Allah gitu kan. Yang wali sendiri nggak tahu kalau dirinya wali. Tahu? Ini orang sampai nyebut begitu. Jadi ibu bisa saja mendoakan wasilah dengan siapa tadi? Ustazah siapa? Halimah Bisa saja. Buktinya itu ada orang yang ingin mencoba mengambil gambar sembunyi-sembunyi, padahal dikasih tahu jangan dicoba, tolong dimatikan karena ini nanti air kan nggak dapat ridho dia, nggak dapat izin, benar? Itu akan terjadi bahaya. Pasti begitu. Setelah masuk orang tua, kadang-kadang ada anak yang pergi tanpa izin atau tanpa ridhonya orang tua, pasti ada masalah. Ya, orang tua itu ya wali Allah, keramat orang tua itu. Keramat orang tua itu, sampai jadi orang tua itu keramat. Maka doanya hati-hati. Balik, itu nasihatnya luar biasa dari pelajaran. Dari sini saya dapat ambil pelajaran juga. Alhamdulillah teman sekalian. Mari kita ulangi sampai garis kedua ya. Garis ketiga dari bawah. Oh iya. Ala kulli syai'in qadir. Ya. Ala kulli syai'in qadir. Innahu alim
Mun Izhar halqi. Izhar apa? Halqi. Halqi. Khabir. Mad alif sukun. Innahu alimun khabir. Innahu alimun khabir. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Ar-rahimu apa? Ar-rahmat. Alif lam Lam samsi. Syamsiyah. Al-ghafuru Pamari. Al-Qamariyah. Atau kalau alnya idhar Qamari. wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Nah, sekarang dibuka Al-Qur'annya. Surat Inna anzalna ya, enggak salah ya. Al-Qadr. Al-Qadr, enggak salah. Yang terakhir Iqra. Ya. Nah, sekarang Inna anzalna. Ya, Iya, Al-Qadr. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dan teman sekalian rahimakumullah, ini kita hukum tajwidnya kita berada di tahap 1. Inna na an Mad wajib. inna sendiri, anzalna sendiri. Mad jaiz mun Fasil. fasil. Mad jaiz mun fasil. Ifa. Na Matobi. fi Matobi. lailatin Halin. al-qadri. Al-Qamari. Al-qadri dulu. Idza qad Kolkola. Kubro. kalau di akhir seperti ini ada hukum bacaan namanya ikhfa bil makna jadid. Nama hukum bacaannya yang sifatnya seperti qad namanya ikhfa bil makna jadid. Ikhfa makna baru. Sihat gitu ya, contohnya gitu. Bil makna jadid. Ikhfa bil makna jadid. Kan itu sama-sama, ikhfa itu sama. Jadi di antara qad terus ada ro. Lailatul qad. Qad kira-kira gitu ya. Kode. Itu kan de itu kan mati itu. Iya. Kalau qad Kode.
Terasa loh, kod kayak ada sedikit roh gitu loh. Kod. Jadi rohnya belakangan. Jangan terlalu tebal. Ya. Jadi jangan terlalu tebal. Koder, jangan begitu juga salah. Ya. Tipis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadir. Jadi begitu. Qadir. Ada rohnya tetap ada getaran rohnya ada. Karena itu dal itu juga mantul sebenarnya. Sudah qadir gitu. Ya. Tambah lagi kan. Wa ma adro. Sama Majais. Jais. Fasil. Munfasil. Ad. Kolkola. Kolkola apa? Sugro. Ro. Matobi. Lai. Alin. Al-Qadri. Al-Qamari. Bilang Qamari dan Qadr. Sama tadi. Qadr. Ikhfabil makna jalid. Laila. Alin. Al-Qadri. Al-Qamari. Al-Qamari. Qadr. Kolkola. Kolkola. Sugro. Kecil kacang. Kacang. Sugro. Khoy. Alin. Rum. Birguna. Apa itu berguna? Nun mati bertemu dengan Tanwin bertemu min. tanwin bertemu dengan Min. min. Izhar halki. Izhar apa? Halki. Alfi syah. Ini juga sama. Syah. Ya, syah. Khayrun min alfi syah. Coba Bu. Khairum min alfi syah. Jadi jangan alfi syahr, jangan begitu. Ya. Tanazza. Tanazza tasdid. Tasdid. Al malaikatu. Mat wajib mutasil. Mat wajib Mutasil. gandeng. Mutasil. Waruhu. Al-Qamari. Arruhu. Samsi. Alif lam sya. Iya. Iya, enggak jelas. Ruh. Matobi. Fiha. Matobi. Bi'idni. Rabbi. Tasdid. Him. Him saja coba. Tidak apa him. Kalau depannya di situ saya baca sampai selesai. Rabbihim. Apa ya? Idgham mimi. Idgham atau idgham mim. Mislain. Nah, itu harus penuh dan harus ikem. Coba. Fiha bi'idni rabbihim. Coba Bu. Fiha biizni rabbihim. Min kulli am. Min kulli Am. Jadi ada rohnya dikit. Am udah mingkem nih. Belakang ada rohnya lagi. Am tipis. Jadi. Ibu di situ ada tanda 3. Mu'annak kok. Anak kok pilih salah satu. Dia berhenti salah satu. Sampingnya juga ada tanda 3. Salah pun ada tanda 3 ya. Anak. Itu berhenti boleh salah satu. Seandainya fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Begitu ya. Tapi jarang begitu ya Bu. Jarang yang begitu. Yang berhenti, yang sering berhenti min kulli am. Tapi kadang ada orang yang berhenti sampai rabbihim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau melihat di sini kebetulan itu akhir ayat. Berarti yang paling afdol min kulli afdol berarti di situ. Oke? Kalau tadi ada wakof-wakof itu di tengah kayak rabbihim, itu sebaiknya kan berhenti. Lanjut boleh. Nah, karena di akhir ini ada pilihan, tapi di akhir ini akhir ayat juga ini mingkuli amr. Padahal ada pilihan mana kok boleh berhenti di situ, boleh berhenti di salam. Tapi yang afdolnya di situ saja. Jadi kalau baca nanti tanazzalul malaikatu war-ruhu
ladzina ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salam. Tabi'i. Mun. Izhar halki. Tidak disebutkan tidak apa? Hal. Halki. Terus hatta. Tasydid terus. Sama tabi'i. Mato. Apa? Sugro. Kenapa dikatakan subro? Di tengah-tengah kalimat. Al fajr. Al-Qamari. Al-Qamar. Fajr. Nah, sekarang ibu baca itu ada maknanya loh. Inna anzalna, kita renungkan dulu maknanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba artikan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya. Matur suwun. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Oh, ini sebagian ini datangnya ayat ini pada saat Ramadan. Ramadan itu perintahnya setelah hijrah. Berarti turunnya ayat ini di Madinah. Itu Ramadan itu. Tapi ini ayat di Mekah. Turun di Mekah. Kejadian ini kan kejadian untuk Ramadan. Tapi turunnya ayat ini di Mekah. Ulama tafsir dan sepakat ini di Makkiyah. Ibu lihat itu di Al-Qur'an Makkiyah. Iya. Ayat ini berkaitan dengan Ramadan, malam musuh. Tapi bukan perintah Ramadannya, beda deh ya. Kan di Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, tapi ayat ini datang duluan. Ramadan itu perintahnya datangnya setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Posisinya sudah di Madinah Kanjeng Nabi. Tapi ini ayat datang duluan. Enggak ngomong bahas Ramadan, tapi bahas khusus malam Lailatul Qadar. Sehingga ulama sebut ini ayat ini Makkiyah, maka di sini ditulis Makkiyah, bukan Madaniyah, bukan Madinah. Kemudian ibu-ibu ulama, para ulama ini dulu ada beberapa cerita, keterangan Bani Israel itu dulu ada orang Bani Israel yang ibadahnya itu malam itu ibadah semalam subuh sampai subuh. Siang itu berjuang jihad. Itu sampai 1000 tahun. Bani Israel itu umurnya itu sampai, jadi ibadah itu sampai 1000 tahun. Dan Kanjeng Nabi itu melihat ada juga yang namanya Samun atau di bahasa kita Samson. Ada juga ada dua versi. Samson, pernah dengar ya? Iya, Samson Betawi. Itu Samun itu di kalangan Bani Israel. Jadi yang pertama, kisah yang pertama adalah ada orang Bani Israel yang ibadah setiap malam sampai subuh ibadah. Tapi cerita gitu. Yang satu menceritakan Samun ini dia berjihad sampai 1000 tahun berjuang, nggak kalah-kalah. Itu pahalanya luar biasa. Nah, melihat seperti itu sahabat itu iri. Wah, enak banget. Bani Israel ini umurnya panjang-panjang. Panjang-panjang umurnya kalangan Bani Israel ini. Bahkan ada umatnya Nabi Musa. Nah, di dalam keterangan kita ya. Nah, di Dr. Nasih itu. Umatnya Nabi Musa ini minta hidup panjang sampai ketemu Rasulullah, baru minta wafat. Jadi kaumnya Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah hidupkan saya ini panjang, saya kepingin hidup di akhir zaman, sampai akhir zaman, sampai ketemu Rasulullah. Yang kepingin ketemu Nabi, sembunyi di gunung, sembunyi di gunung. Itu Nabi Isa itu sampai bertanya, kok gunung itu kelihatan bercahaya, ada apa? Ya Allah, tunjukkan ada apa kok bisa gunung itu? Kok orang bisa dibawa di dalamnya? Meledak gunung. Kemudian dikasih tahu itu kaum Nabi Musa ingin minta sama Allah diizinkan untuk umurnya sampai panjang. Maksudnya rahimahullah, ibadahnya Bani Israel itu luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan umatnya Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Gitu, kita ini harusnya bersyukur. Kemudian ini gara-gara 2 cerita tadi. Bahwa Bani
Israel umurnya sampai 1000 tahun ibadah sampai iri para sahabat. Kayaknya nggak bisa mengalahkan mereka. Nggak bisa mengalahkan orang-orang terdahulu, nggak bisa. Umat terdahulu nggak bisa. Nah, ternyata dikasih oleh Allah malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam ini adanya di bulan Ramadan di akhir 10 terakhir. Tadinya ini malam Lailatul Qadar ini dikasih tahu, tadinya mau dikasih tahu oleh Allah. Kapan turunnya mau dikasih tahu. Gara-gara ibu-ibu jangan sekalian ada yang bertengkar. Di depan rumah Nabi ada sahabat tuh bertengkar, cekcok. Gara-gara cekcok itulah urung jadinya. Akhirnya dirahasiakan oleh Allah. Orang itu kalau sudah cekcok rezekinya jauh. Ditengok begini. Perhatikan, orang itu kalau cekcok, walaupun jenengan benar, debat, pasti nggak enak. Apapun bentuknya. Jadi kalau mempertahankan rumput, mempertahankan hanya apalagi hanya sekedar urusan dunia, itu pastinya nggak enak. Hasilnya nggak enak. Yang namanya pecah itu nggak cocok, nggak pas. Tidak? Walaupun takdirnya Allah menghendaki umat Kanjeng Nabi ini ada doa yang nggak dikabulkan oleh Allah, yaitu perpecahan umat. Tapi di dalam Al-Quran Allah perintahkan juga. Kita disuruh berpegang teguh, kita disuruh bersatu, jangan bercerai-berai. Perintahnya begitu. Berarti yang mau bercerai-berai siapa? Wong Kanjeng Nabi ini ingin menyatukan. Kanjeng Nabi datangnya Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Datangnya Kanjeng Nabi. Termasuk ibu-ibu Habib Umar datang. Ternyata Habib Umar ini beberapa tahun yang lalu mendirikan namanya majelis apa namanya? Nah, mendirikan majelis tadi Indonesia ini majelisnya para ulama. Tujuannya cuma satu, ingin menyatukan para ulama. Makanya kemarin hadir, sebelum hadir ke Gresik dari Jakarta, kan ke Gresik. Beliau menyempatkan hadir multakoknya para ulama, iya. Pertemuannya para ulama di kumpulannya para ulama di Tebuireng. Habib Umar. Menyampaikan di situ. Beliau ini datang ya kayak orang kayak Rasulullah, kayak datuknya. Kata-katanya lembut dan selalu ingin menyatukan umat. Nggak pernah mencela. Ibu mungkin boleh buka di YouTube bagaimana teman-teman artis, gitu? Menanyakan masalah bermusik dan sebagainya. Nggak pernah nyinggung, nggak langsung nembak langsung ke dia, enggak. Tapi intinya, beliau cuma mengatakan secara umum bahwa nafsu itu sangat condong kepada sesuatu lah. Nafsu itu sangat condong. Kayak contoh tadi dengan musik. Maka kalau musik ini diarahkan kepada kebaikan, ya maka akan jadi baik. Karena kita nggak bisa menghindari yang namanya seni. Dan ini maunya Allah, ya Bu. Maunya Allah itu seni. Nggak bisa dihindari itu. Karena di zaman Nabi ada yang ahli syair. Di zaman Nabi ada yang ahli syairnya. Dan diterima, didengarkan sama Nabi. Ada yang pakai naburbana dulu mungkin nggak terlalu banyak variasi. Sekarang kan banyak variasi. Intinya, kalau kita suka, nggak bisa dihindari. Saya sendiri juga suka sholawat, musik juga suka saya. Tapi jangan sampai di situ tuh syair-syair yang buruk, syair-syair yang mencela, syair-syair yang nggak ada makna gitu tuh kata Habib Umar. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, mengingatkan dengan syair dengan lagu itu orang jadi ingat sama Allah, maka ada namanya torekohnya punya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Yang nari-nari itu ya, yang pakai baju kayak gamis, rok begitu, sufi itu arahannya, atau kalau ditarik garis lurus, ini pemahaman torekohnya Jalaluddin Ar-Rumi. Karena mendekatkan kepada Allah pakai sebuah yang tarian atau musik atau seni lah kira-kira. Jangan heran itu. Saya punya guru juga begitu kan. Dengarkan musik, nah kok dikirnya keras, kaget saya. Beliau lagi dengarkan musik Roma Irama saat itu. Didengarkan di saya pikir maksudnya apa? Coba Roma dengarkan. Itu lagunya Roma Pak, bukan itu maksudnya. Saya pikir maksudnya ini lagunya Roma Irama, kan bukan itu maksudnya. Oh, diantar ya, maksudnya antar. Ini hati ini berputar dikir terus gitu. Allah. Dan dengarkan musik, dikir hatinya keras. Allah, gitu juga ya. Nah saya gak nyambung ini. Waduh, turun nyampe ya. Nah itu loh, kadang-kadang begini, ini mursid saya begitu. Saya punya mursid itu begitu. Dikir Roma Akhir, dan Roma musik, lagunya Roma. Lagi dangdut. Lo kok bisa ngomong keras di hati itu keras. Keras maksudnya apa? Getaran itu tambah cepat. Kok bisa? Saya belum bisa merasakan ini begitu ini. Yang saya rasakan cuma musiknya begitu. Tidak bisa dipahami Bu? Ya kira-kira seperti itu. Nah, zaman sekarang rahimahullah ini gara-gara kaum Bani Israel yang punya amalan seperti itu, para sahabat ini, maka Allah kasih hadiah Lailatul Qadar, malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau berapa Bu? Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83. Jadi satu kali amalan malam itu
Anda mendapatkan 8 sama lebih baik daripada 83 tahun kemudian. Dan ibu-ibu jamaah sekalian, malam, karena cuma malam itu dirahasiakan. Rumah Kanjeng Nabi ngasih ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya, malam itu datang, hawanya cerah, nggak panas, juga nggak dingin, tenang, gitu kan? Langit itu cerah, nggak hujan, cerah. Kalau orang-orang yang ahlu kasyaf, kalau ngasih tahu, biasanya sudah menjelang asar atau mulai asar, itu sudah hawanya itu nggak panas, hawanya tenang, dan nggak hujan. Terus malam Lailatul Qadar ini, Bu, singkat waktunya. Maka kalau bisa pas malam itu dianjurkan oleh para ulama, apalagi ahlu kasyaf, beliau ini kalau bisa jangan tidur. Jangan tidur. Jadi salah kalau bentuknya begini. Ini yang biasa di kampung-kampung ini. Tidur dulu, terus nanti datang ke masjid rombongan iktikaf, sholat tahajud sampai jam 3, kira-kira gitu ya. Jam 1 datang sampai jam 3 sholat tidur, ramai macam-macam di masjid. Jam 3 keluar, nongkrong rokokan di luar masjid. Lah ya, beli sate, beli ngopi, macam-macam gitu. Itu yang terjadi di kampung saya, di Masjid Agung begitu. Orang rata-rata berbondong-bondong jam 12 malam datang ke masjid. Nanti sampai jam 3 dia baru pulang. Kenapa? Dia harus sahur. Pulang rumah lagi. Jalan begitu. Bukan begitu. Jadi tidak harus di masjid. Enggak ada kaitannya Lailatul Qadar dengan masjid. Ya, jangan di sana. Enggak ada kaitannya. Kan harus iktikaf, Pak. Kenapa Kanjeng Nabi iktikaf? Kanjeng Nabi itu membuat suasana. Adanya yang tepat di mana? Di masjid. Lah kalau di rumah ada istri, Bu, siang nggak boleh kumpul, Bu. Lah dulu itu selama Ramadan awalnya nggak boleh. Hubungan suami istri nggak boleh. Sahabat ini waduh ya berat. Berat nih. Nggak kumpul, ada istri berat nih. Ada suami berat, gimana? Akhirnya dikasih kelonggaran oleh Allah. Oh iya, siang nggak boleh, malam boleh. Siangnya nggak boleh, malam boleh. Itu kelonggaran. Masya Allah, rukhsah dari Allah itu. Karena sahabat nggak sanggup, jangankan kita. Sahabat yang alim-alim takwa yang begitu nggak sanggup, apalagi kita. Ya Bu? Harus dipahami itu. Makanya kan nggak boleh siang-siang, hukumnya kan nggak boleh. Bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Malam boleh, nunggu buka dulu. Buka. Oh, setelah taraweh, ya benar. Nah itu boleh. Setelah taraweh, benar itu. Boleh. Atau habis sahur. Atau sebelum sahur ya terserah. Anggaran itu ya. Nah, jadi nggak ada kaitannya antara tadi iktikaf dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau intinya jenengan semua terjaga. Dalam arti terjaga nggak tidur. Boleh nggak Pak sambil pikir sambil nonton TV semua? Sampai terjaga nggak tidur. Kalau tidur sampai tidur sudah iktikaf di masjid, dikir tidur. Ya nggak dapat Ibu. Kan ada gitu kan kadang-kadang. Dikir tidur lelep. Ya nggak dapat. Terus ngomongnya aku di masjid iktikaf. Ketiduran. Lelep itu putus, Bu. Nur itu putus. Jadi kalau kita zikir, kalau lelep sebentar saja lelep, berarti nur ini putus. Ya jangan kalau zikir kok tidur putus. Ambil air butuh lagi kan. Butuh gitu. Lelep sebentar itu bisa putus gitu. Nah Allah itu nggak suka begitu. Makanya kalau mau zikir ya ngopi-ngopi kan. Saya enak ngopi. Yang enjoy ibadah. Jangan sampai susah. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita semua. Jadi nanti malam Lailatul Qadar itu kita menjaga. Nggak harus nunggu malam-malam ganjil. Karena Allah nggak pernah tahu gitu ya. Itu rahasia Allah. Biasanya, masalahnya biasanya malam ganjil, tapi tidak harus malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab.